Perkenalkan, nama saya Desi Kristiani Silaen dengan NIM 720-314-3012. Saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Sani Martina Perpahan, NIM 7203143024. Jadi sebelum kita sampai kepada manfaat dari mini riset dan mini project, ada baiknya kita mengetahui arti dari mini riset dan mini project. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya mini riset adalah karya tulis ilmiah hasil karya mahasiswa sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang tujuannya agar mahasiswa mampu menuangkan ide-ide kreatifnya dalam memecahkan satu pokok permasalahan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sementara proyek dalam kalangan mahasiswa adalah sebuah tugas sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, pengolahan dan penyajian produk atau barang atau jasa. Teknik ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetisi. Pada penilaian tugas proyek, komponen kegiatan yang perlu dinilai adalah yang pertama, penyusunan desain atau proposal, yang kedua, unjuk kerja, yang ketiga, produk atau barang jasa, yang keempat, penyajian hasil produk dan laporan tertulis. Lalu, apa saja sih manfaat dari mini riset maupun mini project bagi kalangan mahasiswa? Yaitu saya mulai dari yang pertama, kemampuan memecahkan masalah meningkat. Jadi dalam menyelesaikan sebuah penelitian, mahasiswa dituntut agar dapat memecahkan suatu masalah. Kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia pekerjaan. Jadi dengan melakukan penelitian, tentu kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah akan meningkat. Jika saat kuliah saja kemampuan troubleshooter telah dimiliki, tentu akan lebih siap menghadapi kehidupan dunia kerja. Yang kedua itu kemampuan berpikir secara logis dan sistematis meningkat. Selain kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir secara logis dan sistematis juga akan mengalami peningkatan. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yang satu ini memiliki peranan yang penting dalam dunia kerja nantinya. Sebenarnya pola pikir seperti ini tidak hanya didapat saat penelitian, sebab saat perkuliahan berlangsung pun setiap mahasiswa dituntut berpikir sistematis. Hanya saja saat melakukan penelitian, pola pikir seperti ini akan semakin diasah. Hal ini dikarenakan mahasiswa akan dihadapi dengan masalah yang harus diselesaikan dengan pikiran yang logis dan sistematis agar mendapatkan solusinya. Wawasan pun akan semakin luas karena mahasiswa akan terus menggali informasi dari berbagai referensi melalui metode-metode penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu keahlian di bidang ilmu atau keilmuan meningkat. Melakukan penelitian tentu memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa termasuk di bidang keilmuan. Saat melakukan penelitian, mahasiswa akan menerapkan berbagai teori yang didapat selama kuliah yang akan nantinya akan dikaitkan dengan masalah yang akan diselesaikan. Jadi istilahnya mahasiswa akan langsung mempraktekkan ilmu yang dimilikinya secara real di lapangan. Hal ini tentu akan meningkatkan serta memperdalam pemahaman para mahasiswa yang melakukan penelitian. Dengan begitu hasil penelitiannya diharapkan akan objektif kebenarannya dan juga bisa dipertanggungjawabkan saat sidang akhir. Yang keempat yaitu melatih rasa tanggung jawab. Saat sudah memasuki tahap akhir perkuliahan, mahasiswa akan dihadapkan dengan sebuah penelitian, mini riset atau project agar dapat mendapatkan gelar sarjana. Dengan melakukan penelitian, maka mahasiswa mau tidak mau akan dituntut untuk segera menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Semakin mengulur waktu, maka kelulusannya akan tertunda. Dihadapkan dengan penelitian sebagai syarat kelulusan, tentu mahasiswa akan merasa mempunyai tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Yang kelima itu belajar untuk mempertahankan pendapat. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yang lainnya yaitu belajar agar bisa mempertahankan pendapat atau ide. Proses untuk menyelesaikan penelitian tentu melalui berbagai tahap atau metode-metode ilmiah yang telah ditentukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya manfaat dari mini riset atau mini project akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dan kegunaan mini riset. Tujuan dan kegunaan mini riset yang pertama itu tujuan mengemukakan tujuan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian deduktif hipotetikal.
Tujuan penelitian yang lazimnya adalah menjelaskan atau mengukur hubungan antar variabel yang menjadi dalam studi. Secara fungsional, tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah atau berupa pengulangan rumusan masalah yang membedakannya, kata pembuka dan kalimat yang digunakan. B. Kata pembuka dan bentuk kalimat yang mengungkapkan tujuan penelitian, seperti kalimat bertujuan untuk menemukan, mengetahui, menjelaskan, menilai, membandingkan, dan menguraikan. C. Membantu kesulitan mahasiswa dalam melakukan penelitian. D. Panduan mini riset. Diharapkan manusia bersangkutan dalam menerapkan ide-ide kreatifnya dalam suatu bentuk karya tulis, sehingga kedepannya akan dapat membantu mahasiswa tersebut dalam melakukan riset sebenarnya. Kegunaan penelitian ini merupakan bentuk harapan hasil yang akan dicapai yang mempunyai kegunaan. Yang pertama, kegunaan ilmiah atau signifikansi akademik, dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu. B. Kegunaan sosial, yang dimaksudkan untuk kepentingan salah satu usaha dan tahapan pemecahan masalah-masalah sosial. Tujuan dan kegunaan dari proyek. Yang pertama, siswa menjadi tertantang untuk menyelesaikan permasalahan nyata melalui kegiatan proyek menulis karya ilmiah geografi. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari temuan selama pembelajaran, siswa aktif mengikuti kegiatan proyek dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, kinerja siswa dalam penyelesaian proyek lebih tertata. Hal ini karena kreativitas dan aktivitas siswa didasarkan pada perencanaan atau desain proyek dan jadwal pelaksanaan proyek yang telah dibuat di awal. Yang keempat, siswa lebih memiliki kebebasan dalam menyelesaikan proyek. Hal ini karena pembelajaran berbasis proyek memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat rencana dalam menyusun jadwal penyelesaian proyek. Yang kelima, siswa termotivasi untuk bersaing, menghasilkan produk yang terbaik. Ciri pembelajaran berbasis proyek yaitu menghasilkan produk pada akhir pembelajaran sebagai salah satu sumber penilaian guru terhadap hasil belajar siswa. Hal ini mendorong siswa untuk berlomba-lomba menghasilkan produk, yaitu karya ilmiah geografi yang terbaik untuk memperoleh penilaian yang maksimal dari guru. Yang keenam, siswa menjadi lebih mandiri dan memiliki tanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari Rusdiana 2019, Panduan Mini Riset Bandung. Yang kedua, Ahmad Amiruddin, Arif Baidowi, Sumarni 2015, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Kemampuan Menulis Karya Ilmiah Geografi Siswa SMA atau Jurnal Pendidikan Geografi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Natasha akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari mini riset dan mini proyek. Mini riset adalah karya tulis, ilmiah, hasil karya mahasiswa sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu kegiatan mengidentifikasi suatu masalah, mencari solusi permasalahan tersebut melalui sebuah percobaan. Tujuannya yaitu untuk melatih mahasiswa dalam melakukan riset. Tugas ini juga merupakan turunan dari tugas rekayasa ide yang dapat mengembangkan semangat dari setiap mahasiswa dalam menghadapi masalah. Lalu, manfaatnya adalah bertambahnya ilmu pengetahuan tentunya dalam pemecahan masalah, lalu dapat menerapkan ide-ide kreatifnya ke dalam suatu karya tulis, sehingga kedepannya akan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan riset yang sebenarnya. Lanjut, yaitu tugas proyek adalah tugas yang dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa melakukan observasi lapang untuk melihat masalah yang terjadi senyatanya di lapangan, kemudian membandingkannya dengan seharusnya yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teori yang berlaku. Adapun manfaat dari mini proyek tersebut tentunya yaitu menambah pengetahuan, menjadikan kita aktif, kreatif, dan inovatif, serta mandiri, tanggung jawab,
dan dapat menambah pengalaman kita, serta dapat belajar membangun sendiri makna dari pembelajaran, baik secara kelompok maupun individual.